Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang P25. P25 itu standar komunikasi radio digital loh. Dikenal juga sebagai Project 25. Sistem ini penting banget buat badan-badan keamanan publik seperti polisi, pemadam kebakaran, dan ambulans. P25 dikembangkan di Amerika Utara oleh APECIO, singkatan dari Association of Public Safety Communications Officials. Mereka bekerja sama dengan organisasi lain seperti NASD, National Association of State Telecommunications Directors, dan TIA, Telecommunications Industry Association. Tujuan utama P25 adalah memastikan interoperabilitas. Artinya, badan-badan yang berbeda bisa berkomunikasi dengan lancar. Bayangkan saat kejadian besar, polisi, pemadam kebakaran, dan tim medis perlu koordinasi. Nah, P25 memungkinkan itu. P25 juga menawarkan komunikasi yang aman pakai enkripsi, jadi informasi penting tetap terjaga. Kualitas suaranya jernih, jangkauannya luas, dan penggunaan spektrum radionya efisien. Singkatnya, P25 adalah alat penting untuk keamanan publik dan tanggap darurat. Kebutuhan akan P25 muncul di akhir tahun 1980-an. Waktu itu, badan-badan keamanan publik pakai sistem radio yang beda-beda, jadi susah buat komunikasi, apalagi saat darurat. Pengembangan P225 dimulai di awal 90-an untuk mengatasi masalah ini. Tujuannya, menciptakan satu standar yang sama. P225 terus berkembang dari fase awal sampai fase 2 yang lebih canggih. Ini karena teknologi radio digital juga makin maju. Sekarang, P25 udah diakui secara global, nggak cuma di Amerika Utara, tapi juga di banyak negara lain. Ini nunjukin betapa pentingnya P225 untuk komunikasi keamanan publik di dunia. P225 punya banyak fitur yang bikin ia cocok untuk komunikasi penting. Interoperabilitas jadi keunggulan utama, bikin badan yang berbeda bisa komunikasi langsung. Keamanan juga penting. P25 pakai enkripsi untuk melindungi informasi rahasia. Ini penting banget saat kerahasiaan jadi prioritas. P25 juga memastikan penggunaan spektrum radio yang efisien pakai teknologi TDMA, Time Division Multiple Access. Jadi, banyak pengguna bisa pakai frekuensi yang sama. Keunggulan lainnya, kualitas suara P25 lebih bagus dari radio analog. Kejernihan suara penting banget saat situasi genting. P25 juga punya jangkauan yang lebih luas. Jadi komunikasinya tetap lancar di area yang besar. Bagian 4. Membandingkan P225 dengan standar lain. Meskipun P25 jadi standar utama untuk komunikasi keamanan publik, ada standar radio digital lainnya loh. Ada DMR, Digital Mobile Radio, yang biasa dipakai di sektor komersial dan industri. Ada juga TETRA, Terrestrial Trunk Radio, yang banyak dipakai di Eropa. Dan ada NXDN yang menawarkan solusi hemat biaya untuk aplikasi tertentu. Setiap standar punya kelebihan dan kekurangan. Memilih yang tepat tergantung kebutuhan, misalnya cakupan area, anggaran, dan tingkat keamanan yang dibutuhkan. Bagian 5, tren masa depan dan kesimpulan. P25 terus berkembang mengikuti kebutuhan badan keamanan publik. Salah satu trennya adalah integrasi P25 dengan teknologi lain, seperti IoT dan Global Positioning System. Tren lainnya, peningkatan kemampuan data dan keamanan siber. Ini karena data makin penting dalam operasi keamanan publik. Pengembangan perangkat keras yang lebih canggih dan tahan lama juga terus dilakukan, biar sistem P25 tahan banting. Migrasi dari sistem analog ke digital juga terus berlangsung di seluruh dunia, bikin posisi P25 makin kuat. Kesimpulannya, P25 tetap jadi andalan komunikasi keamanan publik dan tanggap darurat. Kemampuannya untuk memastikan interoperabilitas, keamanan, dan komunikasi yang jelas sangat penting. Dengan kemajuan yang terus berlanjut, P25 akan terus berperan penting dalam melindungi jiwa dan harta di tahun-tahun mendatang.